Gus, gimana perasaannya Gus? Gus, Itu 50 juta tuh. Gus perasaannya gimana? Perasaan aku senang banget lah. Akhirnya apa yang aku cita-citakan tercapai juga. Terima kasih buat Bapak Krisna. Sama-sama Gus. Agus nggak bisa balas apa-apa. Semoga Allah yang membalas kebaikan Bapak Krisna. Amin. Ini bukan jual kesedihan. Ini rasa syukur Agus kepada Allah. Kita bersaudara Gus, kita bersaudara Gus. Ya. Agus bagian dari keluarga kita, Agus jangan bersedih ya. Terima kasih Bapak. Ya, sama-sama. Tolong dipegang. Ya, tolong dipegang. Presidennya datang ke rumahnya Agus. Layak nggak Agus tinggal? Apa? Si Farhad nyuruh presiden datang ke rumah Agus? Nggak salah. Hello? Pikir pakai otak yang cerdas. Tugas presiden itu bukan hanya untuk memperhatikan Agus. Masih banyak rakyat Indonesia yang hidup di bawah garis kemiskinan, yang memiliki tempat tinggal yang lebih tidak layak lagi daripada Agus. Jadi tidak ada haknya si Farhad ini nyuruh-nyuruh presiden datang ke rumah Agus dan memperhatikan Agus. Masih banyak hal yang jauh lebih penting di negara ini yang harus dipikirkan oleh presiden. Masih banyak rakyat kecil yang harus dipikirkan oleh presiden. Bukan hanya Agus. Jadi jangan sembarangan nyuruh-nyuruh presiden datang ke rumah Agus. Lihatlah rumah Agus tidak layak. Masih banyak yang jauh lebih menderita daripada Agus. Jadi pikir pakai otak yang cerdas kalau bicara. Jadi Pak Prabowo kita sarankan kalau sebagai presiden baru Indonesia, ya kalau bisa orang buta diundang ke sana, lebih bagus lagi kalau Pak Presidennya datang ke rumahnya Agus. Layak nggak Agus tinggal? Karena alhamdulillah udah dibeliin AC 2, kemarin nggak ada. Jadi takut dia pakai uang ini, mudah-mudahan bisa ditanggung sama Pak Prabowo. Karena bagaimana Pak Prabowo mau nanggung 10.000 sekolah dokter, tapi satu orang buta, korban kriminal, terlantar bahkan menjadi polemik di masyarakat. Kita juga dihajar-hajar orang nih gara-gara bela orang buta. Tapi bagi saya, yang melawan menghajar orang buta adalah lawan. Dan mereka adalah calon-calon penghuni neraka. Lihat VT lu tiap hari aja, kita ini udah berasa kayak tinggal di neraka. Gak ada ketenangan, gak ada kedamaian. Buka TikTok mukanya elu, buka podcast YouTube mukanya elu, buka TV elu mulu. Jadi gak usah bilang kita ini calon penghuni neraka. Kita ini udah merasa kayak di neraka sejak lu muncul. Terus nih orang memang agak lain ya. Kemarin dia suruh Pak Prabowo ngundang Agus ke Istana Negara. Sekarang lebih gila lagi. Pak Prabowo-nya disuruh datang ke rumah Agus malah ketimbang buat ngelihat AC barunya si Agus. Karena si Agus baru dibeliin AC 2. Lu kira selama ini Pak Prabowo kagak pernah lihat AC? Kagak pernah pakai AC? Ketimbang masalah AC doang, ngapain Pak Prabowo harus lihat ke rumah Agus? Jangankan Pak Prabowo, kucingnya aja ogah kalau disuruh ke rumah Agus. Terus pakai segala dibilang, biar Pak Prabowo lihat rumah Agus, layak enggak? Bedah rumah kali itu mah tim bedah rumah, suruh datang ke rumah Agus, bukan Pak Prabowo. Pakai segala ngebandingin. Pak Prabowo aja kan menyekolahkan 10 dokter. Masa satu orang buta aja nggak diurusin? Pak Prabowo itu menanggung menyekolahkan 10 dokter. Sedangkan orang buta yang lu maksud itu, dia itu memfitnah dokter. Dimana ada dokter menolak orang bayar cash atau pakai eksklusif atau eksekutif atau apapun itu, dipaksa pakai BPJS. Dimana ada orang buta yang lu maksud itu memfitnah dokter, tahu nggak? Kesedihan Agus Salim berharap masih bisa menggunakan uang donasi untuk berobat matanya. Minta Pratiwi Novianti untuk membantunya lagi. Dikutip dari sebuah wawancara, Agus Salim mengungkapkan isyarat damai dengan Pratiwi Novianti. Menurutnya, itu jauh lebih baik ketimbang harus saling menyudutkan satu sama lain. Marilah kita berdamai saja, maka itu akan jauh lebih baik. Perperangan seperti itu tidak ada manfaatnya, jelas Agus Salim. Lebih lanjut, Agus Salim tidak akan memperdebatkan lagi soal perseteruannya dengan Pratiwi Novianti. Dia ingin menganggap masalah ini selesai antar kedua belah pihak. Yang sudah ya sudahlah, nggak usah lagi diperpanjang, maka nanti ujungnya tidak baik, ujarnya. Jadi, bagaimana tanggapan kalian? Tinggalkan komentarnya di bawah. Si Agus yang seperti ini harusnya presiden turun tangan, jemput bola. Assalamualaikum, izin Steve.
Ini apa-apaan ya? Segala presiden suruh jemput bola. Ini masalahnya jadi liar gitu. Pusing gue sama masalah si Agus. Agus sudah dibantu ya kan sama Teh Novi. Udah sampai terkumpul dana 1, sekian M ya. Tapi disalahgunakan, tidak buat perobatan mata yang awalnya itu donatur itu menyumbang untuk perobatan mata. Donasi itu terkumpul sekian banyak itu buat mata, tapi digunain buat yang macem-macem. Sekarang Teh Novi udah ngebantu ya, malah dilaporkan. Bukannya terima kasih kok yang melaporkan Teh Novi. Teh Novi yang baik loh ya kan. Seandainya dia mau berkomunikasi dengan baik sama Teh Novi, mungkin nggak begini ya. Mungkin kalau Agus itu mau kooperatif sama dana yang masuk itu sama Teh Novi ya kan, dan dipergunakan dengan semaksimal mungkin untuk matanya, mungkin nggak ada kejadian seperti ini ya. Sekarang Bobo presiden suruh jemput bola gimana sih? Yang datang ke istana itu, yang diundang ke istana itu tunanetra yang berprestasi. Duh, belibet deh gue ngomong jadinya deh. Sekarang prestasinya Agus itu apa? Sekarang aku tanya, prestasinya Agus itu apa? Ayo yang bisa jawab prestasinya Agus itu apa? Nah, coba deh ya, jangan terlalu jauh masalah Agus ini. Ini udah kejauhan masalah si Agus nih, sampai ribut sana ribut sini, ya kan? Nah, terus ngapain juga orang buta kok datang ke kantor polisi, ke Polda, kemana? Melaporkan Teh Novi. Emang Teh Novi salah apa? Yang kedua, sementara itu kuasa hukum Agus Salim, Krishna Murti, meminta agar pihak Teh Novi bisa duduk bersama untuk membahas soal pengobatan Teh Novi. Ia juga berharap Pratiwi Novianti bisa mentransfer sejumlah uang untuk Agus Salim. Agus berharap sekali uang donasi yang diperuntukkan untuk Agus yang sudah ditransfer ke Pratiwi Novianti untuk pengobatan matanya Agus, tuturnya lagi. Ia menyebutkan perdamaian antara keduanya bisa terjadi lantaran Agus Salim tidak bisa melakukan pengobatan dengan menggunakan BPJS. Jadi kasus seperti Agus ini tidak dijamin oleh negara. Sudah jelas ya Agus ini tidak bisa dijamin oleh BPJS, ungkapnya lagi. Besar harapannya agar Teh Novi bisa bersama-sama membantu kesembuhan mata Agus Salim seperti dulu lagi. Jadi, bagaimana pendapat kalian? Silahkan tulis komentarnya di bawah. Satu kata buat Agus, pilih aja di kolom komentar. Banyak sekali di situ komentar-komentar tentang dia. Agus sendiri bisa menyebutkannya. Aku sebetulnya nggak tertarik ngebahas ini ya. Aku nggak tertarik juga untuk ikut campur karena aku tinggal di Jerman dan aku juga nggak mengikuti perkembangannya di Indonesia seperti apa. Tapi yang aku ikutin yang ada di sosial media. Aku ngikutin Teh Novi sudah dari dulu. Aku belum pernah ketemu, tapi aku udah ngeliat ya gimana ya, dari sorot matanya, dari gerak-geriknya, dari cara dia kerjanya. Apalagi yang kasus Neneng siapa itu yang ODGJ itu yang ditolong itu, aku ngikutin semuanya. Jadi aku tahu Teh Novi itu punya hati yang putih. Teh Novi itu hatinya tulus. Teh Novi itu hatinya baik. Karena aku pribadi juga punya hati seperti itu. Tapi aku kayak gimana ya, nggak ada kata-kata lagi. Kita belajar dari kasus kamu itu. Sekarang kayak kita mendoktrin seluruh orang, seluruh manusia yang ada di Indonesia atau di dunia ini sadar bahwa kita tuh nggak harus memberikan donasi atau bantuan ke semua orang. Kita harus pilih-pilih orang yang mana yang mau kita bantu. Kamu ya yang udah kondisinya seperti itu, kamu nggak ngaca, kamu nggak melihat diri kamu sendiri, kamu nggak ada terima kasihnya dengan bantuan yang sudah ada. Tanpa Teh Novi, tanpa Densu, kamu nggak akan dikenal masyarakat luas. Status kamu, kasus kamu nggak akan pernah naik. Ngerti nggak? Sekarang gimana? Yang terakhir, marilah kita duduk bersama untuk mendapatkan kejelasan
Kalau memang sudah tidak ada sejalan atau tidak searah terkait uang itu, maka kami akan upayakan dengan cara lain. Bagaimana Agus bisa melakukan pengobatan tambahnya. Selain Krisnamurti, Farhad Abbas yang juga kuasa hukum Agus Salim sedang mengupayakan untuk membawa kliennya ke Singapura untuk pengobatan matanya. Untuk soal pengobatan nanti Krisnamurti handle. Kalau saya semua nanti tentu sedang jadi tentu tidak fokus. Krisnamurti tentu sedang mempersiapkan Agus untuk ke Singapura jelasnya. Jadi, sampai di sini bagaimana tanggapan kalian? Tinggalkan komentar di bawah sebanyak-banyaknya. Saya dari channel YouTube Segudan TV, pamit, sampai jumpa.